tentang judul kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Ika Jatiwadewi dengan NIM 007. Saya Sidolera Ayu dengan NIM 078. Saya Nidin Sugandi Dewi dengan NIM 049. Saya Laila Faiza Salma Nabila dengan NIM 050. Hari ini kami akan membahas tentang alat spektroskopi serapan atom atau lebih dikenal dengan AS. Yuk ikuti kami. Apa sih yang kalian ketahui tentang alat AAS? AAS sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kadar atau konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel. Nah, alat ini didasarkan pada prinsip bahwa atom logam bebas dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Biasanya, alat ini sering dipakai dalam laboratorium kimia, biologi, hingga industri lingkungan. Prinsip kerja AAS adalah berdasarkan absorbansi cahaya oleh atom bebas. Sampel dipanaskan dalam nyala atau graphite furnace untuk membentuk atom-atom bebas tersebut. Ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan, atom bebas tersebut akan menyerap cahaya dan absorbansinya dapat diukur. Hasilnya berbanding lurus dengan konsentrasi unsur logam di dalam sampel tersebut. Cara kerja yang pertama yaitu mempersiapkan sampel yang kemudian dicatat. Lalu, nyalakan kompresor dan juga oksigen sampai sensor speedometer pada oksigen tersebut naik. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan komputer yang terhubung pada alat AAS yang digunakan untuk mentransfer hasil dari analisis alat tersebut. Selanjutnya, dimasukkan lampu sebagai energi eksitasi atom yang sesuai dengan apa yang mau dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu melakukan setting pada aplikasi yang menghubungkan antara alat AAS dengan komputer. Setelah pengaturan pengukuran telah sesuai dengan apa yang ingin dianalisis, kemudian alat tersebut dinyalakan untuk memulai analisisnya. Langkah analisis yang pertama, disiapkan aqueous sebagai larutan penetral, serta sampel yang ingin dianalisis yang telah diurutkan sesuai dengan konsentrasinya, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian, analisis dilakukan dengan mencelupkan selang pada sampel dari sampel dengan konsentrasi terendah terlebih dahulu. Selanjutnya, selang diambil dan dibersihkan dengan larutan aqueous. Lalu dicelupkan kembali ke sampel yang konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian dilakukan pengulangan yang sama sampai konsentrasi yang tertinggi.
Alat AAS ini memiliki fungsi utama yaitu untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari suatu unsur logam dalam sampel. Nah, AAS ini itu sangat berguna untuk menganalisis logam seperti besi, tembaga, kadmium, seng, dan lainnya dalam beberapa sampel seperti air, makanan, tanah, atau sampel biologis. AAS bermanfaat karena memberikan hasil yang sangat akurat dan sensitif dalam mengukur logam berat, bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Alat ini membantu industri dan penelitian untuk memonitor kadar logam yang mungkin berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari analisis sampel pada alat AAS. Merupakan contoh penelitian dengan analisis AAS. Hasil analisis pada jurnal pertama ini bertujuan untuk mengukur densitas absolut dari spesies logam metal seperti atomic titanium atau Ti serta ion-ion di dalam plasma yang dihasilkan oleh discharge magnetron yang terbuat dengan radiointerferensi atau RF. Secara keseluruhan, AAS ini memberikan gambaran dalam pengukuran densitas absolut dan membantu memvalidasi hasil kualitas dari DMS dalam karakterisasi plasma magnetron yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil karakterisasi AAS pada jurnal kedua ini menunjukkan kemampuan metode ini dalam mengukur konsentrasi nanopartikel berbasis logam secara kuantitatif, khususnya pada konteks pengambilan nanopartikel dalam sel atau seluler uptake. Dan yang terakhir, pada jurnal ketiga, grafik AAS-nya menunjukkan hubungan yang jelas antara panjang gelombang, pH, efisiensi diabsorpsi, dan paparan konsentrasi. Nah, grafik ini mendukung efektivitas metode baru untuk meningkatkan sensitivitas deteksi arsenik dengan mengoptimalkan kondisi seperti pH, agen elusi, dan pemelaratan yang tetap digunakan. Oke, itu tadi penjelasan tentang alat AAS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih kepada Prof. Darmin dan Budian dan segala pihak yang terkait dalam pengenalan alat laboratorium berupa AAS.